bagaimana kemudian open parliament ini juga sekaligus sebagai medium komunikasi antara publik, masyarakat, siapapun masyarakat itu dengan DPR. Tadi disebut ada macam-macam ya, ada website, ada ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR itu 2019 40%. Saya nggak tahu tahun 2021 ini ya. Tapi tahun 2020 meningkat menjadi 52%. Kalau nggak salah 2020 itu lembaga kepresidenan dari survei yang saya baca di Kompas itu di atas 70 ya, 70% ya. KPK juga itu DPR yang masih rendah ya, 2019 2020. Nah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR ini itu tadi bisa ditingkatkan melalui apa yang disebut dengan open parlemen ini ya. Jadi tentu tadi saya mengusulkan beberapa hal tadi, tapi apakah itu mungkin apa enggak ya. Padahal DPR itu kalau nggak salah pertama kali ya mendeklarasikan open parliament sebagai open parliament di kawasan Asia Pasifik ya, pada Agustus 2018. Ini kalau salah mohon diluruskan Bu Ledia. Jadi justru inisiatif DPR kita ini lebih maju sebenarnya, tetapi yang terjadi kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk menutup apa yang saya sampaikan, di dalam konteks open parliament itu perlu kembali dilihat ya. Saya kira source tentang data informasi sangat banyak ya di DPR, tetapi lebih kepada bagaimana mekanisme pembahasan rancangan undang-undang, pembahasan revisi undang-undang di dalam kaitan dengan keterlibatan publik ya. Selain kesediaan data tadi, tetapi juga pelibatan publik tentu lebih di awal gitu ya, yang benar-benar hasil dari aspirasi yang ada di masyarakat. Artinya semua kelompok masyarakat bisa ikut berbicara ya, mau mengusulkan, memberikan saran ketika tahapan di dalam proses pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang itu sejak awal ya. Selama ini yang diketahui oleh publik kan DPR itu ya itu tadi, ada yang usulan DPR, ada yang usulan pemerintah, baik itu undang-undang yang baru maupun revisi undang-undang. Kalau DPR juga kebanyakan yang saya lihat sepanjang saya di DPR 2 tahun itu lebih juga kepada hubungan antara DPR dengan pemerintah ya. Tapi domain publik secara umum itu masih masih kecil ya dalam konteks tugas-tugas legislasi. Yang ketiga menurut saya yang lebih penting lagi adalah bagaimana DPR secara lembaga itu bisa menyuarakan itu. Jadi satu kesatuan pro dan kontra terhadap sebuah tugas legislasi, revisi undang-undang atau membuat undang-undang. Itu ada yang kemudian menjelaskan kepada publik ya, bagaimana sebenarnya proses itu. Yang keempat adalah dengan media. Ini penting juga menurut saya. Media tentu salah satu penyampai informasi yang utama. Sekarang media tentu kita tidak membatasi pada media mainstream, ya, tapi juga sekarang media sosial juga begitu dominan ya sebagai tempat berkomunikasi, apakah itu personal, apakah itu antar lembaga, bahkan antar negara gitu. Jadi
media saya kira menjadi hal yang penting juga dalam kaitan dengan open parlemen ini ya, keterbukaan yang kemudian bisa menghubungkan kepada publik ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh DPR itu bisa diketahui publik dengan baik. Yang terakhir adalah transparansi tadi ya. Jadi kadang-kadang ada revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang yang kemudian tidak diketahui oleh publik secara umum ya. Sebenarnya tujuan merevisi ini apa? Itu tidak diketahui, tidak banyak diketahui oleh publik ya. Mungkin sebagian kecil publik, kalangan elit yang tahu kenapa ini direvisi. Merevisi undang-undang, sebuah undang-undang, ini juga harus berbesar hati semua fraksi ya, bahwa merevisi sebuah undang-undang itu tentu juga harus melihat kepentingan masyarakat gitu ya. Kalau saya ngomong begini pasti semua fraksi, termasuk fraksi yang ada di saya, itu pasti loh ini untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau kita menanyakan itu kepada publik, kepada masyarakat, apakah ini untuk kepentingan masyarakat, tentu bisa berbeda jawabannya. Yang hasilnya ya persepsi publik tadi, bahwa DPR melakukan revisi undang-undang buat undang-undang secara tidak transparan, kemudian mengesahkan tertutup, kemudian juga ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian ingin merevisi. Jadi penjelasan itu diperlukan kepada publik. Melalui sarana apa? Banyak sekali. Tadi Bu Ledia sudah di ini. Dan kemudian juga dalam konteks membahas revisi undang-undang, ini yang kemarin saya kritisi di Komisi 2. Ya. Itu kadang-kadang yang ikut terlibat secara aktif adalah yang tim panjanya saja gitu, tim pansusnya saja. Sebenarnya kan tidak, meskipun ada tim itu, tetapi tim yang lain juga bisa mengusulkan itu ya. Maksudnya anggota DPR yang 50 di satu komisi itu juga bisa tahu dengan detail setiap yang dibicarakan oleh tim itu gitu. Meskipun dia tidak masuk di dalam tim itu. Tapi itu tadi, apakah memang karena kewenangan ada di fraksi ya, ketika pembahasan menunjuk siapa yang ikut panja itu, siapa yang ikut pansus dalam kaitan dengan sebuah pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang. Saya kira itu Mbak Lumina, mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan Budi atas paparan dan penjelasannya, sangat komprehensif sekali, dan kita mendapatkan pandangan yang sangat spesifik itu dari anggotanya sendiri, bagaimana proses partisipasi publik dalam legislasi. Di kolom komentar sebenarnya sudah banyak sekali ada pertanyaan dari para peserta, udah hampir 2 halaman berbagai poin yang nanti mungkin akan dibahas oleh penanggap, seperti contohnya banyak masih kalangan marginal dan kalangan-kalangan yang di pedalaman yang mungkin belum memiliki akses online, belum bisa mengakses channel-channel partisipasi publik yang sudah disediakan oleh DPR RI melalui online. Itu nanti mungkin akan dibahas sama Pak Anwar Razak setelah semua narasumber selesai. Terus banyak juga pertanyaan mengenai kurangnya sosialisasi berbagai aplikasi-aplikasi partisipasi publik seperti SIMAS PUU, SILEK sendiri masih belum ada saluran partisipasi publiknya, dan mungkin nanti kita akan lebih mendalami itu dalam diskusi. Dan juga bagaimana menyediakan ruang forum bagi masyarakat dan juga DPR RI sehingga bisa lebih dinamis gitu diskusi dan follow up dari berbagai kunjungan, reses, laporan reses bisa ikut dipantau oleh masyarakat. Tapi sebelum kita diskusi lebih dalam lagi, saya akan persilakan Mas Hanafi untuk menyampaikan presentasi mengenai bagaimana pandangan dari masyarakat sipil nih
tentang proses partisipasi publik yang sudah ada di DPR. Mungkin perspektifnya akan terbalik atau bahkan ada insight yang baru dari organisasi masyarakat sipil yang banyak sudah mengadvokasi berbagai RUU dan berbagai aspirasi dari masyarakat. Silakan Mas Hanafi. Baik, terima kasih Mbak Lumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati, Bu Lydia, tim Open Parlemen, Pak Johan Budi, apa kabar Pak? Ketemu lagi kita di sini. Mbak Sheila dan teman-teman yang lain. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa isu legislasi parlemen ini menjadi sesuatu yang menarik dan selalu diperbincangkan, terutama di 2-3 tahun terakhir ya, setelah revisi undang-undang KPK di akhir periode parlemen itu cukup banyak protes di publik, sehingga itu sebetulnya di satu sisi protes itu sebagai bentuk respon, di sisi yang lain sebetulnya isu-isu legislasi itu mulai cukup familiar di publik. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang kita pernah riset ya, atau menggalang persepsi publik secara online. Ini kita lakukan bersama tim OPI, tim Open Parlemen, Sekretariat, dan ada Westminster Foundation sama IPC. Ada beberapa temuan menarik yang menurut kami ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Yang pertama adalah tentang sebetulnya informasi apa sih yang paling dibutuhkan yang paling dibutuhkan dan paling penting buat publik. Ternyata memang hal yang tertinggi adalah informasi soal legislasi. Kemudian disusul dengan anggaran, baru rencana kerja, kemudian ada laporan kinerja dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita melihat publik sendiri masih haus, kalau mau dibahasakan begitu ya, masih haus informasi tentang legislasi di parlemen. Sebetulnya kita di breakdown data ini, sebagian besar publik dapat informasi itu nomor satu itu dari media sebetulnya, dari media massa ya, dari koran, dari media cetak dan elektronik. Sementara dari website itu porsinya lebih rendah dibanding dengan media. Artinya memang informasi-informasi legislasi ini masih rujukannya belum langsung ke DPR gitu ya, dokumennya apa, segala macam gitu ya, tapi dari media. Kemudian slide berikutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya apa sih yang kanal partisipasi publik yang paling dikenal atau yang paling diketahui kalau saya mau menyampaikan aspirasi ke DPR. Itu nomor satu tetap pertemuan langsung ya, ada audiensi, kunjungan langsung, segala macam gitu ya, pertemuan langsung. Baru disusul dengan RDPU. Padahal kanal yang paling kita ketahui dalam proses legislasi, itu kan RDPU, rapat dengar pendapat umum. Seharusnya memang forum-forum RDPU ini menjadi satu hal yang perlu diperkenalkan terus-menerus. Kalau Anda mau berpartisipasi, mintalah RDPU, itu misalnya. Nah, dan yang cukup mengejutkan dari temuan ini bahwa sebagian besar publik itu tidak tahu nih cara menyampaikan nih, saluran partisipasinya apa nih, yang mesti disampaikan, yang mesti digunakan ketika mau menyampaikan aspirasi ke parlemen. Oke, sekarang slide berikutnya saya ingin masuk ke hasil pemantauan kami, hasil pemantauan IPC. Sebetulnya banyak hal yang temuan-temuan, tapi ini yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam legislasi gitu ya. Kalau
terkait mekanisme, terkait apa namanya kepatuhan terhadap tata tertib dan sebagainya juga ada, tapi ini kita sampaikan yang berkaitan dengan partisipasi. Dan kita memantau fokus untuk 4 undang-undang yang kemarin menjadi kontroversi publik. Jadi ada Perpu Corona, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Ciptaker. Kami coba membandingkan antara jumlah gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan RDPU sebagai kanal resmi dalam proses legislasi gitu ya. Karena sebelum dibahas kan biasanya RDPU atau dalam beberapa undang-undang di pertengahan juga kadang ada RDPU. Nah, karena dari RDPU itu kan masukan atau ini ya, pandangan-pandangan tokoh atau organisasi itu bisa disampaikan secara resmi. Nah, kalau kita lihat jumlah gugatan ke MK dari 4 undang-undang itu baru disahkan 2020 itu langsung melejit. Perpu Corona ada 9, Undang-Undang Minerba ada 6, Undang-Undang MK ada 4 ya, sekitar 4 ya. Kemudian Undang-Undang Ciptaker ada kurang lebih 9. Coba kita perbandingkan dengan Undang-Undang RDPU yang ada di setiap undang-undang. Undang-Undang Ciptaker itu cukup tinggi kalau dibanding dengan jumlah gugatan. Sementara undang-undang yang lain itu sedikit rendah ya, meskipun kita bisa katakan bahwa karena Perpu ini adalah sifatnya pengesahan, sehingga tidak perlu partisipasi atau RDPU atau Undang-Undang MK yang itu sifatnya kumulatif merespon putusan MK untuk putusan terbatas, tapi di Undang-Undang MK itu perubahannya itu melebihi batas dari pasal yang dimandatkan oleh putusan MK, sehingga kita bisa bilang bahwa pasal-pasal baru itu harusnya ada RDPU di sana, tapi ini tidak terjadi RDPU. Sementara Undang-Undang Minerba ini kan kontroversinya apakah dia undang-undang yang carry over atau tidak. Meskipun di beberapa fraksi itu mengatakan bahwa itu bukan carry over. Oke lah, itu DPR mengambil bahwa itu carry over. Tapi kenapa kemudian RDPU tidak dilanjutkan, kemudian hal-hal yang baru juga perlu masukan-masukan publik, dan hanya sekali RDPU. Bahkan di di semua undang-undang ini, kecuali Minerba ya, Undang-Undang Ciptaker misalnya, itu keterlibatan DPD minim. Nah, inilah kemudian yang kami lihat bahwa ketidakberimbangan antara mekanisme penggunaan sarana partisipasi publik itu berbanding lurus dengan protes publik karena aspirasinya merasa tidak diakomodir oleh DPR, sehingga dia memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau bisa kita bilang bahwa orang yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu kan kira-kira dia mau bilang aspirasi saya atau hak-hak saya dilanggar karena dalam proses pembahasan itu tidak sempat untuk dibahas atau tidak diakomodir dalam pasal-pasal. Slide berikutnya, saya ingin menunjukkan bahwa betapa DPR cukup, kalau teman-teman yang lain mengatakan istilahnya terburu-buru ya, atau terlalu cepat waktunya untuk membahas beberapa undang-undang yang pasalnya itu seharusnya itu bisa dibahas lebih panjang karena membutuhkan masukan masyarakat. Katakanlah kalau kita bilang bahwa Perpu Corona dan Undang-Undang MK ini tidak perlu partisipasi publik. Tapi kenapa cuma sebulan? Ya. Sementara Perpu Corona ini kan harusnya kalau di peraturan tata tertib, dia dibahas masa sidang berikutnya. Jadi kalau misalnya Perpu itu dikirim masa sidang masa persidangan sekarang, maka dia dibahas ke masa sidang berikutnya. Tapi di Perpu Corona ini dibahas saat itu juga dan selesai. Nah, ini yang jadi catatan-catatan kami terhadap
Kenapa ini menjadi buru-buru? Undang-Undang Ciptaker juga demikian. Meskipun itu misalnya cuma 186 pasal, tapi kan itu merubah banyak undang-undang yang lain. Dan ini protesnya cukup masif. Kenapa ini kemudian disahkan dalam waktu 6 bulan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan kemudian yang menjadi concern atau perhatian publik ya. Kenapa proses pembahasan legislasi seolah-olah terburu-buru gitu ya, sementara masih protes-protes itu perlu direspon, perlu dikanalisasi, perlu diolah gitu ya, dan lain sebagainya. Slide berikutnya, saya ingin menyampaikan beberapa temuan analisis lain ya, yang tadi saya sampaikan juga, bahwa RUU kumulatif sebagai putusan mandat MK yang pada awalnya revisi terbatas mengalami perluasan pembahasan RUU MK. Revisi terbatas memang tak mensyaratkan partisipasi publik, tapi bagaimana dengan materi muatannya? Artinya kan cara DPR memperlakukan RUU kumulatif dengan memperluas materi muatan itu bisa dibilang mengurangi ruang partisipasi publik. Harusnya publik bisa dong memberikan masukan, tapi karena ini alasannya adalah putusan revisi terbatas, sehingga itu bisa cepat gitu ya, bisa cepat karena cuman mandatnya MK apa kita selesaikan gitu ya, diselesaikan oleh DPR, jadi pasal-pasal entah itu dihapus atau dirubah sesuai mandat MK. Nah, tapi perluasan materi muatannya bagaimana? Ini kan jadi ruang yang leluasa bagi DPR, tapi publik tidak leluasa untuk memberikan atau untuk berpartisipasi untuk di materi muatannya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada risalah undang-undang yang diumumkan, satupun, dari semua undang-undang yang disahkan pada 2020. Kenapa risalah ini penting? Oke, beberapa waktu yang lalu ketika undang-undang Omnibus ya, Cipta Kerja disahkan, hampir semua baik itu pemerintah maupun teman-teman yang ada di DPR bilang teman-teman yang keberatan silahkan ajukan gugatan ke MK. Ada gugatan formil dan ada gugatan material. Nah, gugatan formil ini membutuhkan pembuktian. Nah, pembuktian itu salah satunya adalah di dokumen risalah persidangan. Nah, artinya kan kita menyuruh orang melakukan sesuatu, tapi amunisinya tidak kita beri atau kita simpan gitu ya. Amunisinya ada di DPR sebetulnya, tapi kemudian ini yang terjadi yang dapat kita saksikan. Sementara risalah ini adalah mandat dari bahkan di revisi tatib yang baru yang mengakomodir persidangan secara online, itu pun mewajibkan bahwa risalah itu dipublikasikan. Dipublikasikan itu artinya DPR secara proaktif menaruh risalah itu, dokumen risalah itu secara publik, entah itu di website atau seperti apa gitu ya, sehingga publik dapat mengakses secara leluasa. Kemudian yang ketiga, kami melihat bahwa kanal-kanal partisipasi di luar RDPU belum efektif dalam membangun partisipasi publik yang lebih bermakna, gitu ya. Maksudnya apa? Bahwa ada beberapa, misalnya reses, kemudian ada juga kunjungan ke dapil dan lain sebagainya. Tapi ketika pembahasan RUU, maka yang dominan atau berpengaruh secara luas terhadap materi itu ada di RDPU. Gitu ya. Itu yang kami temukan. Gitu. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, apa yang ingin kami rekomendasikan terhadap situasi yang berkembang di atas? Kemudian, meningkatkan kualitas dan kuantitas transparansi.
kita tahu DPR punya sistem informasi legislasi. Itu bagian dari usulan National Action Plan 2018-2020. Itu merupakan satu inovasi yang patut kita apresiasi. Nah, cuman memang belum dimaksimalkan, dan beberapa RUU itu dokumen-dokumennya itu dipublikasikan setelah undang-undangnya disahkan. Misalnya kayak Minerba pada saat dibahas itu nggak ada itu informasi di Silek itu. Tapi setelah dibahas baru muncul semuanya. Sementara publik pengennya aktual gitu ya, apa sih yang terjadi di DPR dan lain sebagainya gitu ya, ketika membahas RUU. Nah, kualitas itu ya update dan lain sebagainya, dan kuantitas jumlahnya ini mesti banyak ini dan cukup untuk publik melakukan partisipasi. Kemudian perlu ada, menurut kami, adalah laporan parlemen terhadap publik mengenai perkembangan legislasi terkini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Johan Budi salah satunya, apakah mungkin DPR mengangkat juru bicara gitu ya? Menurut saya sih, ya sepanjang dia juru bicaranya adalah atas nama DPR atau melaporkan perkembangan secara objektif, misalnya ada RUU A gitu ya, RUU sekarang yang sedang dibahas misalnya, itu sekian RUU posisinya sudah pada proses pembahasan tingkat 1, sedang ada di komisi 1 gitu ya, dibahas oleh Panja dan lain sebagainya. Saya kira itu nggak ada masalah sepanjang itu informasinya informasi yang sifatnya administratif gitu ya, administratif, diikuti oleh sekian orang dan sebagainya gitu ya. Dan itu penting buat publik gitu ya, perkembangannya apa gitu ya. Kemudian juga perlu menyampaikan isu-isu krusial dan meminta masukan kelompok terdampak dalam forum dan format spesifik. Saya kira ini yang menurut kami perlu diupayakan terutama melalui open parliament ini ya. Bagaimana kemudian selain RDPU, kita juga bisa membincangkan secara lebih bebas, deliberatif gitu ya, berdebat untuk isu-isu spesifik berdasarkan isu-isu krusial yang dilaporkan oleh DPR itu sendiri. Misalnya penanggulangan bencana COVID gitu ya. Kan kita bisa meminta berbagai kelompok untuk memberi masukan, lalu itu juga jadi masukan terhadap perubahan RUU penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Dan ada format spesifik sehingga itu tidak menjadi forum yang hanya sekedar justifikasi, curhat dan lain sebagainya, tapi ada ide yang bisa diambil gitu ya. Kemudian mengelola isu yang berkembang di media sosial sebagai public space baru ya. Nah, menurut kami memang media sosial ini beberapa ahli mengatakan bahwa ini yang memperkuat proses demokrasi digital gitu ya, sehingga itu juga harus ditangkap bahwa yang terjadi di media sosial itu adalah diskurs publik dan DPR harus menangkap itu sebagai sebagai usulan. Dan usulan yang terakhir adalah mengkonsolidasikan berbagai kanal partisipasi parlemen secara tematik. Maksudnya begini, jadi kalau misalnya DPR mau fokus untuk menyerap aspirasi legislasi satu RUU tertentu, maka kemudian diagendakan untuk semua kanal partisipasi itu temanya sama, di proses juga misalnya RUU Cipta Kerja gitu misalnya, ketika di Bungker juga RUU Cipta Kerja dan sebagainya, sehingga itu terkonsolidasi. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kita juga menyerap masukan publik untuk kira-kira inovasi keterbukaan apa sih yang diinginkan. Nah ini kita lihat bahwa publik masih haus kunjungan langsung, kemudian seminar
lokakarya, konferensi, dan sebagainya terkait legislasi. Ada jejak pendapat, survei, ini juga belum ada saya kira, dan lain sebagainya seperti di bawah itu. Yang menarik adalah interaksi di media sosial, ini jadi harapan publik gitu ya, bagaimana supaya DPR itu bisa merespon, paling enggak apa-apa yang terjadi di media sosial, Facebook, Twitter, IG, dan sebagainya, sehingga itu jadi kanal aspirasi baru gitu ya, kanal aspirasi yang memang digunakan oleh masyarakat. Nah, saya kira itu sih beberapa hal yang menjadi kritik dan masukan ya buat proses legislasi yang lebih terbuka dan partisipatif gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa direspon oleh teman-teman yang ada tim Open Parliament. Terima kasih Mbak Lumia. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hanafi atas presentasinya. Saya rasa banyak mewakili concern dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat sipil yang banyak mengadvokasi RUU juga, Mas. Nah, di sini saya ingin kayak memberikan poin, memang di DPR itu banyak sekali kanal partisipasi publik, tapi memang banyak masyarakat yang masih a priori terhadap DPR, dan di komen dan sosial media banyak yang bukan berkomen tentang substansi RUU, bahkan hanya sekedar mengejek atau trolling atau menumpahkan emosi gitu. Itu yang salah satu kendala yang banyak dialami oleh dari proses partisipasi publik ini. Nah, di sini kami menghadirkan narasumber terakhir. Mungkin Mbak Sheila akan memberikan insight yang jauh lebih menarik, karena YP2 sendiri merupakan salah satu pendukung OGP dalam hal substansi dan menentukan bagaimana sih level partisipasi publik pada pemerintah ataupun parlemen di negara-negara anggota OGP gitu. Jadi mungkin Mbak Sheila akan memberikan presentasinya. Ya, Mas Arief, apa sudah di share screen presentasi Mbak Sheila? Belum. Baik, kalau gitu Mas Arief sepertinya belum ini ya, connect. Jadi saya akan share screen sendiri. Ya. Baik, Mbak Sheila, bisa dimulai ya? Ya, slide-nya masih loading. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menunggu untuk slide-nya. Sekarang udah kelihatan. Yang terhormat Bapak Johan Budi dan juga yang terhormat Ibu Ledia selaku anggota DPR RI dan juga tim OPI. Mas Hanafi dari IPC, kita ketemu lagi Mas. Dan juga seluruh peserta Open Government Week. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sheila Teta Karina, saya mewakili International Association for Public Participations, dan secara singkat saya akan memberikan perkenalan terlebih dahulu mengenai YP2. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Ya. Jadi YP2 sendiri sebenarnya merupakan federasi internasional yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 90. Dan kami sebenarnya merupakan perkumpulan praktisioner dan juga pengamat partisipasi publik di seluruh dunia. Visi misi kami adalah untuk memajukan partisipasi publik yang strategis, berkualitas di seluruh dunia, dan anggota kami bekerja di industri, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, pemerintah, dan di banyak sektor lainnya. Dan seluruh anggota kami terlibat di dalam proses partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Secara internasional sendiri, kami sudah bekerja sama dengan Open Government, dan kami juga merupakan anggota Civicus Internasional yang merupakan perkumpulan organisasi masyarakat sipil dan merupakan entitas yang terakreditasi di PBB.
Untuk di Indonesia sendiri, saat ini kami memiliki kerjasama dengan Bappenas untuk proyek institusionalisasi kerjasama multi pihak yang didukung oleh UNESCO. Selain itu kami juga senang karena kami juga tahun ini memiliki kesempatan untuk berkontribusi ke dalam rencana aksi Open Parliament Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2002, terutama untuk tujuan 4 yang dimana kami berkomitmen untuk mendukung pembentukan kerjasama multi pihak di dalam DPR RI. Slide selanjutnya. Jadi kami secara global sudah menawarkan metode-metode yang sudah teruji dan bisa bisa dihitung juga kualitas dan standarisasinya mengenai partisipasi publik yang strategis dan dapat diukur. Jadi seperti yang dilihat di sini, kami memiliki metode yang bernama spektrum partisipasi publik yang menunjukkan kategori yang berbeda dari partisipasi publik. Dapat dilihat di sini bahwa partisipasi publik itu sebenarnya memiliki level keterlibatan yang berbeda, dari mulai informasikan, konsultasikan, libatkan, kolaborasikan, dan yang terakhir adalah memberdayakan. Kalau dilihat dari tabel ini juga bahwa level partisipasi publik itu semakin ke kanan, itu level partisipasi publiknya semakin meningkat, tapi teknik yang dilakukan itu akan berbeda-beda. Slide selanjutnya. Ya, secara internasional kami juga sedang menginisiasi International Year of Participation ke dalam PBB yang ingin mengedepankan adanya kesadaran dan lingkungan yang mendukung, dukungan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya untuk partisipasi publik. Ya, selanjutnya untuk, mungkin baru saya akan mulai masuk dulu ke upaya dan juga bagaimana sih cara kita menaikkan kualitas partisipasi publik di proses legislasi. Seperti yang sudah disebutkan, mungkin saya juga hanya mengulang singkat saja bahwa sebenarnya partisipasi publik memang sudah dimandatkan melalui pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga perubahannya yang berbunyi bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan itu bisa dilakukan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi. Selanjutnya, Mbak. Jadi tadi terkait dengan mekanisme yang sudah disebutkan juga oleh Ibu Ledia dan juga Bapak Johan Budi, kami mencoba mapping singkat aja di dalam bentuk proses yang ditampilkan di slide ini. Jadi kalau dilihat di slide ini, sebenarnya partisipasi publik menurut kami sudah diharus utamakan di seluruh proses pembentukan undang-undang. Dan juga di masing-masing proses itu sudah ada pelaku yang memiliki fungsi untuk mengambil aspirasi, pendapat, opini publik melalui metode yang berbeda-beda. Contohnya proses penyusunan naskah akademik RUU misalnya gitu. Akan ada tenaga ahli, peneliti DPR RI, dan juga PUU yang akan mengambil opini publik atas arahan anggota DPR RI. Tapi yang mungkin perlu dilihat dari keseluruhan proses ini bahwa setiap tahap-tahap itu memiliki sifat yang berbeda. Jadi ada yang sifatnya terbuka secara publik, ada yang sifatnya terbuka secara parsial, dan juga ada yang tertutup untuk partisipasi publik. Jadi kalau dari persepsi kami, memang ini sudah sesuai dengan teori partisipasi publik, karena memang kalau pada awal penyusunan masalah gitu, itu biasanya memang konsultasi dilakukan secara terbuka karena kita mau tahu dulu masalahnya sebenarnya apa gitu. Tapi kalau seandainya pembahasannya sudah spesifik, apalagi sudah RDPU, itu sifatnya hanya terbuka secara parsial saja karena permasalahannya perlu dieksplor lebih dalam dan juga dibutuhkan opini dari beberapa orang dengan keahlian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Slide selanjutnya. Ya, dan juga tadi ada beberapa mekanisme-mekanisme yang sifatnya itu continue. Jadi kayak tadi yang kita disebutkan ada rumah aspirasi, Twitter DPR RI, kunjungan kerja atau seminar. Ini sifatnya continue. Jadi kita sebenarnya publik bisa memberikan opini ataupun pendapat melalui kanal-kanal tersebut. Dan data-data aspirasi ini biasanya juga diambil oleh Sekjen DPR RI, tenaga ahli, fraksi, dan juga tenaga ahli DPR RI lainnya. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya DPR RI dan juga alat-alatnya dan metodenya itu sebenarnya sudah lengkap untuk partisipasi publik. Namun yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah aspirasi yang diambil tadi yang seperti di rumah aspirasi, di seminar itu memang masuk ke dalam proses legislasi yang formal. Dan juga apakah proses yang ada itu sudah menjaga kaum minoritas. Seperti apa sih kualitas pengambilan aspirasi yang ada? Apakah mereka cuma menanyakan di rumah aspirasi misalnya, ada permasalahan ini, setuju atau tidak, tapi tidak mengambil atau tidak ada proses brainstorming gitu. Dan juga apakah seberapa cepat informasi seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Hanafi juga,
risalah rapat gitu bisa ditampilkan di dalam di dalam website DPR RI, atau draft RUU itu seberapa cepat bisa ditampilkan ke dalam Simas PUU. Yang selanjutnya. Oleh sebab itu, yang kami lihat sebenarnya upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi itu dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi dan juga menginstitusionalisasi proses partisipasi publik yang sudah ada. Jadi memang tadi disebutkan juga kalau partisipasi publik ini sudah ada di dalam tatip DPR RI, tapi bentuknya belum jadi SLP yang lengkap. Jadi di sini saya memberikan beberapa contoh SOP yang dibuat oleh pemerintah Inggris dan juga Parlemen Afrika Selatan, yang di dalamnya itu detail dengan konteks partisipasi publiknya. Jadi pelaksanaan konsultasinya harus berapa lama, durasi konsultasinya berapa lama, seberapa lama risalahnya harus masuk ke dalam kanal publik, dan juga bentuk dari bagaimana kita membangun adanya feedback dua arah dari konsultasi, dan juga yang terakhir yang paling penting adalah harus ada juga pengembangan kapasitas staf dan tenaga ahli parlemen untuk teknik partisipasi publik yang lebih berkualitas. Yang selanjutnya saya ingin memberikan penjelasan singkat bahwa proses dalam mendesain sebuah mekanisme partisipasi publik itu ada baiknya mengikuti diagram yang seperti ditampilkan. Yang pertama, ketika kita sudah dapat komitmen gitu dari pemangku kepentingan tertinggi, tim penyusun secepatnya melaksanakan penilaian dan perancangan tujuan partisipasi publik. Langkah yang kedua harus dilakukan adalah mendapatkan sumber daya dan juga mengelola sistem partisipasi publik tersebut. Dan yang terakhir adalah harus ada sistem monitoring yang melihat dan juga untuk melakukan evaluasi dan redesain ulang dari sistem partisipasi publik itu secara berkala. Ya, selanjutnya. Jadi mungkin langkah pertama yang paling krusial dari desain partisipasi publik itu adalah langkah pertama, karena nanti proses desain tersebut akan menentukan teknik yang akan dibawa dan indikator yang akan dibentuk. Misalnya jika DPR RI melihat bahwa level partisipasi publik yang sekarang ini levelnya masih di spektrum yang diinformasikan, tapi masalahnya adalah pemberian informasi tersebut ternyata tidak tersebar luas ke publik, terutama kaum minoritas. Jadi DPR RI bisa mencoba meningkatkan kapasitas dan mencampurkan metode offline dan online yang sudah ada untuk menjangkau publik yang lebih banyak. Tapi nanti dengan demikian indikator pencapaiannya adalah berapa banyak orang yang dijangkau, target populasi yang tercapai itu berapa persen. Seperti apa keragaman metode atau tempat yang digunakan untuk menginformasikan ke publik, dan yang terakhir apakah publik merasa puas karena telah diinformasikan. Ya, selanjutnya kami juga melihat bahwa sering proyek partisipasi publik atau open government itu pemikirannya selalu ada apps baru gitu atau teknologi-teknologi tertentu gitu. Dan memang benar teknologi itu akan selalu membawa meningkatkan kualitas dari partisipasi publik, tapi kalau dari IAP2 sendiri kami melihat bahwa alat yang bersifat teknologi itu hanya menambah kualitas, tapi dia tidak bisa mengganti metode partisipasi publik yang sifatnya offline gitu. Jadi kalau tadi usulannya Pak Johan Budi, kalau seandainya nanti kita mau ada suatu mekanisme yang dimana kayak untuk membentuk RUU itu sudah mengambil atau diusulkan oleh masyarakat gitu. Bisa nggak nanti seandainya kita pakai mix method gitu, jadi kita pakai Twitter untuk mengambil permasalahan utamanya dulu, tapi nanti juga mungkin digabungin dengan rumah aspirasi misalnya seperti itu. Ya, oke, berikut slide terakhir saya dan juga beberapa pemikiran yang ingin kami sampaikan di sesi ini. Saya ingin kembali mengucapkan bahwa IAP2 percaya bahwa melengkapi kapasitas individu dan lembaga parlemen dalam partisipasi publik akan menjadi sangat penting bagi kualitas demokrasi Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada tim Parlemen Indonesia dan juga peserta atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sila atas presentasinya. Luar biasa, cukup teknis dan benar-benar merupakan inian baru ya, struktur dan teknis yang baru bagaimana kita melihat partisipasi publik. Karena di kolom chat tadi juga ada berbagai komentar bahwa ada usulan di mana Sileg itu sebaiknya ada
like, dislike buttonnya gitu kan. Terus masyarakat bisa berkomentar apakah mereka suka atau tidak suka, atau punya pendapat atau aspirasi apapun bisa ditaruh di Select, dan harusnya Select mengakomodir hal tersebut gitu. Jadi dan ini juga bukan hanya bermanfaat bagi lembaga DPR sendiri secara keseluruhan, tapi juga bagi anggota-anggota yang ingin mendapatkan insight dan perspektif dari konstituennya di berbagai daerah maupun di level nasional. Jadi nanti mudah-mudahan dengan komitmen kita di rencana aksi Open Parliament ini, kita bisa membuat suatu produk, inovasi, dan sistem yang lebih komprehensif lagi. Selanjutnya kita sudah akhiri sesi dari narasumber. Berikutnya kita akan masuk pada sesi tanggapan dari berbagai ahli-ahli di lembaga internasional dan juga kelompok masyarakat sipil. Saya perkenalkan dulu ya, yang pertama itu ada Mas Daniel Oscar Baskoro dari Asian Development Bank. Beliau akan memberikan tanggapan mengenai bagaimana kapasitas teknologi, partisipasi publik yang ada di DPR RI, karena beliau merupakan data spesialis yang banyak berpengalaman dalam proyek-proyek pemerintah dan proses-proses big data di pemerintah. Di sini juga akan memberikan insight untuk parlemen. Yang kedua ada Mbak Tanti dari Medialink yang akan memberikan sedikit insight mengenai beberapa kasus RUU dan proses partisipasi publiknya, khususnya Omnibus Law yang dari tadi dari awal dibahas terus, dan juga revisi Undang-Undang KPK. Yang ketiga ada Mas Yuna dari International Budget Partnership yang mungkin akan memberikan perspektif mengenai partisipasi publik dalam pengawasan APBN, karena International Budget Partnership berurusan dengan anggaran. Di situ kita ingin tahu bagaimana proses pengawasan anggaran, terutama dari masyarakat terhadap parlemen. Dan yang terakhir ada Mas Anwar Razak dari Kopel, yang akan membahas isu yang banyak juga disebutkan di kolom komentar, bagaimana kita menjangkau masyarakat marginal, baik yang difabel, masyarakat adat, maupun kalangan-kalangan seperti nelayan dan yang tinggal di pedalaman, bagaimana kita sebagai DPR bisa menjangkau masyarakat-masyarakat dan mengumpulkan suara-suara dari masyarakat yang belum banyak mendapatkan akses ke parlemen. Jadi untuk menghemat waktu, saya persilakan Mas Oscar ya, langsung saja. Memang tidak ada tampilan paparan. Baik. Terima kasih Mbak Lumina atas perkenalannya, dan juga saya ucapkan salam hormat juga nih kepada para pematerinya, dari para pemateri dan juga para penanggap dan juga para peserta. Di sini mungkin saya sampaikan sedikit tanggapan untuk selaku saya sebagai peneliti ya. Sebagai saya seorang peneliti di bidang tata kelola data, baik di tata kelola data di bidang pemerintah dan juga tata kelola data di swasta. Baik, mungkin tanggapan secara singkat, ini masih aja kelihatan di layar ya. Ini mungkin settingnya dimatikan dulu ya, ditampilkan ini. Ya, maaf. Oke, baik. Jadi di sini saya sampaikan bahwa terkait dengan proses legislasi dan keterlibatan publik ini sangat penting ya. Sebelum saya sampaikan poin-poin detail, bahwa yang paling penting adalah pendekatan penyusunan regulasi itu sebaiknya juga mirip dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh para startup dalam menyusun sebuah produk. Jadi kita harus melihat sebuah reformasi ini dalam penyusunan regulasi untuk dapat adaptif sesuai dengan bagaimana skenario atau bagaimana metodologi yang digunakan startup dalam membuat sebuah produk. Karena regulasi ini sama-sama sebuah produk. Kalau misalnya startup itu membuat sebuah produknya dalam bentuk aplikasi, membuat produk digital, sedangkan kalau di dalam proses DPR ini adalah sebuah produknya dalam bentuk kebijakan. Nah, kalau kita misalnya melihat dalam sudut pandang sebuah startup dalam membuat sebuah produk, itu hal yang utama paling penting adalah bagaimana membuat sebuah produk itu yang sudut pandangnya adalah customer. Itu teori yang dipakai adalah namanya human centered design. Ini yang sangat penting. Ini adalah sudut pandang customer ini yang harus sangat diutamakan dalam penyusunan regulasi, saya kira. Ini yang sangat penting. Jadi jangan sampai terbawa bahwa mindset budaya penyusunan regulasi yang selalu berbasis administrasi normatif itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kembali ke awal membuat sebuah regulasi itu yang berdasarkan dari kebutuhan customer atau kebutuhan publik. Nah, pendekatan itulah yang mungkin jadi prinsip landasan utama yang harus ditekankan. Nah,
di sini kemudian setelah itu menjadi hal yang utama, menjadi tanam mindset utama, kemudian masuk ke dalam metodologi. Nah, jadi saya kan sebagai penanggap, saya melihat nih dalam diskusi hari ini banyak sekali membahas terkait bagaimana proses digitalisasi, terkait dengan proses bagaimana penyampaian masukan dari publik. Hal tersebut sangat tepat. Jadi sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang poin pertama adalah terkait dengan bagaimana pemanfaatan data dalam penyusunan sebuah regulasi, sebuah kebijakan. Kalau orang sering bilang itu adalah evidence-based policy. Nah, evidence itu adalah sebuah fakta, dan fakta itu basis data. Nah, di sini perlu diperkuat bahwa dalam penyusunan dan proses legislasi, bagaimana proses ketersediaan data yang digunakan dalam landasan sebuah regulasi atau kebijakan itu tersedia dengan tersedia datanya dan juga memiliki kualitas yang baik datanya. Nah, data di sini tadi sudah dibahas banyak bahwa data ini tersedia dari 2 aspeknya. Aspek pertama adalah data dari primer. Data primer itu adalah data yang digunakan bersumber dari masukan-masukan, misalnya masukan publik, masukan yang disampaikan melalui kanal-kanal dari DPR, kanal-kanal lain. Itu saya kira mekanisme yang sudah umum dilakukan. Tapi yang paling penting adalah data sekunder, atau kita sebut dengan big data. Nah, data big data ini itu hal yang sangat penting untuk di-capture dalam segala penyusunan legislasi. Ini yang sangat sering ketinggalan adalah bagaimana menangkap data-data sekunder, data-data yang bersumber dari publik menggunakan big data. Seperti kita tahu, bagaimana menangkap data-data yang tersedia itu apa saja contohnya. Saya sangat menarik sekali, kalau misalnya kita baca berita di Detikcom misalnya, itu yang kita baca itu tidak hanya beritanya, tapi sering bacanya komennya juga. Ya kan? Kita baca komentar-komentarnya. Nah, komentar-komentar itu adalah satu contoh bagaimana tanggapan publik terhadap sebuah isu, misalnya terhadap sebuah regulasi atau kebijakan. Itu tanggapan itu disampaikan, tapi tidak melalui kanal resmi, tapi melalui komentar-komentar yang ada di dalam kanal berita. Atau mungkin komentar-komentar yang disampaikan melalui Twitter. Atau mungkin yang menarik juga zaman sekarang, komentar-komentar itu disampaikan melalui YouTube. Jadi melakukan kritik atau melakukan sampaikannya melalui podcast, melalui macam-macam. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus mulai di-capture. Karena apa? Karena behavior masyarakat itu seperti itu. Ya, behavior masyarakat menyampaikan masukan itu kadang-kadang malas menggunakan kanal-kanal resmi, tapi lebih senang menggunakan kanal-kanal seperti itu. Hal tersebut harus diakomodir. Jadi sangat penting sekali bahwa pertama adalah menggunakan kanal-kanal atau menggunakan proksi-proksi baru sesuai dengan budaya masyarakat yang ada saat ini dalam menampung sebuah masukan. Ini harus mulai ditanam terkait mindset itu. Jadi jangan sampai hanya mengikuti proses-proses yang klasik yang kemudian hanya dapat menerima sebuah tampungan masukan yang sangat sedikit, tapi bagaimana DPR menerima masukan yang secara modern ini juga harus mulai dilakukan, adaptif ke arah itu. Itu mungkin ditekankan. Nah, yang kedua, aspek kedua, yang pertama adalah bagaimana menggunakan big data sebagai data masukan. Yang kedua adalah bagaimana proses digitalisasi proses di internal dari DPR dalam menampung masukan dari publik dan juga proses administrasi dan proses legislasi. Jadi digitalisasi prosesnya adalah yang sangat penting. Jadi ini adalah pembenahan transformasi digital di dalam internal DPR. Bagaimana mengubah dokumen-dokumen, proses-proses yang dilakukan secara manual maupun kertas ini dilakukan secara digital. Dan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi misalnya proses-proses menampung ketika misalnya masukan publik secara digital, saya lihat sudah sering dilakukan ya. Akan tetapi bisa maaf ada suara masuk sepertinya. Ya, jadi digitalisasi prosesnya adalah hal yang penting. Saya kira DPR sudah lumayan berproses di dalam ranah itu, digitalisasi berbagai proses bisnis di dalamnya. Tapi ini harus terus ditingkatkan dalam melakukan digitalisasi proses. Semakin banyak proses yang digital, itu akan diharapkan juga akan proses semakin efisien dan juga bisa melakukan berbagai macam pengembangan fitur dalam menampung masukan dari publik. Yang ketiga, ada terkait dengan literasi digital. Ini sangat penting. Jadi kalau pertama kita bicara data, kemudian kita yang kedua bicara terkait dengan teknologinya, yang ketiga ini adalah bicara tentang literasinya. Akan sangat percuma memiliki sebuah aplikasi yang canggih, memiliki sebuah teknologi yang canggih, akan tetapi SDM tidak bisa memanfaatkan. Nah, literasi digital ini sangat penting. Jadi saya kira kan banyak dibahas dalam hari ini bagaimana mendigitalisasi sebuah proses penyampaian masukan secara publik secara digital atau proses legislasi digital. Sangat baik sekali inisiatif yang dilakukan, produk-produk dikembangkan. Tapi akan sangat sayang sekali ketika sudah dikembangkan, tapi dia memakai. Ini sangat penting. Nah, oleh karena itu, proses literasi digital ini harus terus ditingkatkan. Saya kira ada 3 aspek tiga subjek yang untuk ditingkatkan literasi digitalnya. Pertama dari anggota DPR sendiri, ini perlu terus ditingkatkan bagaimana memahami produk-produk digital atau kanal-kanal digital apa saja yang bisa digunakan dalam menampung aspirasi supaya paham bahwa ada berbagai macam kanal digital. Yang kedua adalah staf internal di dalam DPR sendiri juga harus paham ini bagaimana memanfaatkan teknologi
dalam mendukung proses-proses digitalisasi dalam proses penyampaian publik. Ini sangat penting, jadi supaya paham, jadi jangan sampai tersedia teknologinya tidak dipakai, jadi staff-staff internal. Yang ketiga, yang paling penting ada juga literasi digital ke masyarakat. Nah, jadi masyarakat juga harus paham ini, bahwa saat ini DPR bisa menyediakan berbagai macam kanal digital yang digunakan dalam memantau proses legislasi atau penyampaian masukan. Nah, jadi saya kira 3 hal itu yang sangat krusial dari sisi metodologi. Yang pertama adalah dari sisi bagaimana menggunakan data-data sekunder, data-data yang bersumber dari big data, untuk sebagai pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan. Yang kedua adalah bagaimana melakukan digitalisasi proses bisnis di dalam DPR sendiri, supaya membuat sebuah efisiensi dan juga dapat menampung masukan-masukan publik secara lebih mudah, karena dengan proses yang digital, tapi harus ada digitalisasinya kedua itu. Yang ketiga adalah literasi digital. Jadi jangan sampai teknologinya tersedia, tapi ternyata masyarakat tidak tahu bahwa tersedia kanal-kanal digital yang bisa digunakan dalam melakukan penyampaian kebijakan. Dan sebagai closing statement dari saya, bahwa saat saya balik lagi ke statement awal, bahwa pendekatan dalam menyusun kebijakan ini sangat penting untuk human-centered design, atau bagaimana mendesain kebijakan berbasis manusia, berbasis customer, adalah customer-nya publik. Jadi sangat penting sekali proses di awal menampung segala masukan, segala insight dari masyarakat sebelum itu berproses menjadi sebuah regulasi. Karena kalau misalnya regulasi itu dibuat berdasarkan asumsi, sama saja. Nanti ketika diimplementasikan akan sangat sulit bagi para operator implementernya, dan di sisi lain juga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira begitu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Oscar atas tanggapannya dari segi teknologi dan juga inovasi. Selanjutnya kita ingin mengundang Mbak Tanti yang akan memberikan pandangan mengenai khususnya pada kasus RUU Omnibus Law dan revisi Undang-Undang KPK. Mbak Tanti, silakan. Oke. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sebenarnya MediaLink adalah hanya salah satu ya dari SCSO OGP di Indonesia. ITC juga termasuk di dalamnya. Ada teman-teman lain, Invi, Perludem, Seknas Witra, ICEL, saya lupa lagi ada Patiro, ya, dan ada beberapa teman lain lagi. Nah, kita tadi dari para pemateri saya kira sudah banyak ya yang disampaikan. Kemudian tadi Mas Oscar juga meng-highlight tentang digitalisasi ya. Nanti kurang lebih sebenarnya pembahasannya agak mirip. Mungkin seperti lanjut di slide berikutnya. Jadi saya hanya memberikan catatan partisipasi ya. Jadi memang yang saya soroti itu adalah 2 proses legislasi ya yang menunjukkan di situ tidak transparan dan partisipasinya. Memang mungkin ini dianggap dari kacamata parlemen sebagai ya mungkin persepsi publik yang kritis gitu ya. Tapi memang efek dari tidak transparan dan tidak partisipatifnya itu terjadi penolakan ya yang cukup besar ya untuk reformasi di korupsi. Itu ada demonstrasi, ada yang ditangkap cukup ribuan yang ditangkap gitu ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ya, data-datanya Amnesty International juga terjadi penangkapan atas demonstrasi itu di 21 provinsi gitu ya, ribuan juga. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dilakukan pada saat bencana pandemi ya, pembahasannya, sehingga itu juga menimbulkan satu gejolak ya dari penolakan-penolakan tersebut. Di sisi lain memang situasi selama pandemi itu menunjukkan terjadi penurunan di demokrasi di seluruh dunia. Itu tren global memang. Saya kutip dari deutschewelle.com itu indeks kita paling rendah dari 14 tahun terakhir ya. Masuknya bukan lagi demokrasi penuh, tapi demokrasi cacat. Nah, kita bahkan di bawah skor Malaysia dan Timor Leste dan Filipina. Nah, ada highlight juga dari teman-teman dari Economist Intelligence Unit ini juga bahwa memang mulai ada tren nih di pandemi gitu ya, tidak mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah yang mendesak gitu ya. Lanjut. Jadi memang kalau boleh dibilang hari ini keywordnya demonstrasi berjilid-jilid ya. Saya ngerasa dari tadi itu yang yang sempat terungkap. Nah,
Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya apa ya persoalan partisipasinya? Sebenarnya kalau dari presentasi tadi Bu Lydia, kemudian Pak Johan Budi, sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kanal-kanal partisipasi sudah dibuka. Tapi pada beberapa undang-undang yang apalagi 3 tahun terakhir ini, misalkan, itu ada persoalan-persoalan yang misalkan, kalaupun rapat itu disiarkan, bukan rapat pengambilan keputusan, tapi rapat paparan. Kemudian pembentukan panja yang terkesan terburu-buru, sementara RDPU-nya belum banyak. Kemudian risalah rapat sendiri tidak disebarluaskan kepada masyarakat, dan tidak ada pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna pengesahan. Nah, kemudian ada perbedaan versi dokumen RUU Cipta Kerja yang diserahkan kepada publik dengan yang dibahas oleh pemerintah. Nah, ini menimbulkan juga satu refleksi. Jadi sebenarnya people yang diundang dalam partisipasi gitu ya kan, ada beberapa argumentasi juga sebenarnya people yang diundang dalam partisipasi ini siapa gitu ya. Misalkan apakah misalkan kenapa terjadi penolakan yang cukup besar itu karena yang diundang itu bisa jadi people yang dimaksud itu bisa jadi mewakili kepentingan siapa gitu. Nah, itu ada refleksi-refleksi juga sih ya dalam diskusi-diskusi kritis gitu ya. Misalkan dari pandangan Yudi Latif misalkan ketika menjadi di BPHN gitu ya, bahwa dan guru besar ekonomi Indonesia, Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi Suasono itu mengatakan bahwa people dalam konteks konstitusi Indonesia itu adalah sosialisme gitu ya. Artinya sebenarnya apakah pengusaha itu adalah rakyat? Ya sama gitu ya. Tapi sebenarnya yang disorot di dalam konstitusi kita itu adalah kepentingan rakyat atau kepentingan publik gitu. Jadi belum tentu kan rakyat seperti pengusaha itu merupakan pasti dia memperjuangkan kepentingan publik. Jadi ini juga menjadi satu pertanyaan gitu dalam kerangka partisipasi. Siapa yang diajak sebenarnya? People mana yang sudah banyak terlibat gitu dalam proses legislasi? Lanjut. Ada 6 tantangan reformasi hukum di Indonesia ini sebenarnya lebih ke ekosistem terkait dengan bagaimana pelibatan masyarakat di dalam proses legislasi ya. Tapi saya tidak akan bahas seluruhnya, saya hanya menekankan pada 1 dan bagian 2 bahwa ada tantangan gitu ya, bagaimana tadi proses legislasinya belum transparan dan partisipatif, dan kedua, bagaimana sih perencanaan legislasi yang belum realistis dan menjawab kebutuhan di masa pandemi. Nah, persoalan dengan tadi pandemi ini juga menjadi konsentrasi nih dari teman-teman di Open Government gitu ya. Jadi mereka juga bahkan sudah membuat guideline gitu dan contoh-contoh gitu ya. Bagaimana di negara-negara itu sudah mulai mereka menyesuaikan, kalau bahasa presiden kita new normal ya. Jadi menyesuaikan bagaimana kemudian partisipasi itu kemudian mereka create sedemikian rupa sehingga memastikan kebebasan sipil dan kualitas dari legislasi itu bisa tetap terjaga gitu selama pandemi yang membutuhkan pembatasan fisik. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya rekomendasi yang saya berikan adalah di sini tadi implementasi dari Undang-Undang 12 Nomor 2011 itu perlu dimodifikasi ya dengan penyerapan aspirasi virtual dan kalaupun misalkan pandemi ini masih 2 tahun atau 3 tahun ke depan, kita usahakan tidak terlalu lama ya, tapi kabar buruknya adalah kerusakan lingkungan itu membuat zoonosis itu lebih tinggi ya. Sehingga kemungkinan besar ada virus-virus lain yang mirip yang bisa ini kita doakan saja tidak seperti itu, tapi paling tidak ada alasan argumen bahwa partisipasi bisa dikorbankan gitu karena adanya pandemi. Nah ini sebenarnya itu bisa tadi ya transparansi informasi yang akurat
dan informasi yang disebarkan itu adalah di pengambilan keputusan memperbanyak ruang partisipasi publik yang sudah dicontohkan dalam official site-nya Open Government Partnership itu adalah parlemen di Brazil dan Prancis. Mereka menggunakan virtual apps gitu ya, tapi menyerap aspirasi tentang COVID itu dengan melibatkan misalnya kalau di Prancis 15.000 warga gitu ya. Tapi mereka ini melibatkan tidak sekedar hanya menyerap, tapi mereka kemudian melakukan aksi dari penyerapan aspirasi tersebut. Jadi kalau saya bandingkan gitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya 2000 ketika kami mengawal beberapa RUU itu sangat berbeda ya. Dulu petisi yang jumlahnya mungkin hanya ratusan itu kemudian dapat membuat beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil itu dipanggil untuk berdialog gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu dua demonstrasi besar seperti reformasi di korupsi dan Omnibus Law itu bahkan masih sulit ya untuk meyakinkan bahwa produk cara mendeliver proses legislasi dan produk legislasinya tidak sesuai dengan keinginan publik gitu ya. Jadi memang ada tantangan di situ gitu ya, yang kemudian membuat saya merekomendasikan untuk aktor champion dari OPI di DPR RI ini kalau bisa diperbanyak ya. Jadi misalkan kalau orang-orangnya seperti Bu Lydia dan Pak Johan Budi ini tenanglah kita gitu ya. Paling tidak cara melakukan proses legislasi ini kalau kata teman-teman tuh ya oke lah mungkin agak bobrok lah hasilnya gitu, tapi paling tidak partisipasinya ada gitu ya. Maksudnya paling tidak ada perubahan lah gitu, tidak terlalu buruk gitu ya. Jadi memperbanyak aktor ini sangat penting gitu ya. Saya percaya bahwa di open government sekalipun itu sebenarnya bertumpu punya kepercayaan yang sedikit berbeda gitu ya, mungkin dengan teman-teman good governance pada umumnya, tapi open government itu percaya sama aktor. Jadi kalau aktornya terlalu sedikit, itu akan sulit ya untuk bergerak. Terus OP Champion tadi ada di pertanyaan juga, kalau bisa memang diperbanyak juga di legislasi daerah ya, di parlemen daerah. Dan tadi ekosistemnya kalau bisa 6 reformasi hukum tadi yang menjadi catatan PSHK itu misalkan dua di atas itu terutama itu sebaiknya dicoba dijawab gitu ya oleh para champion ini. Dan bagi para champion itu kalau teman-teman parlemen sempat buka untuk open government partnership itu ada di bagian face of open government itu banyak anggota parlemen yang melakukan advokasi, regulasi, transparansi, lobbying. Nah, para OP champion ini saya kira penting untuk memperjuangkan regulasi semacam ini sehingga kepercayaan kepada parlemen itu bisa lebih tinggi ya. Jadi ini penting dan biasanya tuh profil dari mereka para champion ini kurang lebih tuh adalah mereka yang punya yang aktivis sebelumnya gitu ya, aktivis pro demokrasi sebelumnya, atau mereka yang punya komitmen integritas gitu ya. Kalau kita di sini punya Pak Johan Budi misalkan. Jadi itu saja yang saya rekomendasikan dari untuk dan tanggapan dari para pemateri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tanti atas pemaparannya. Di sini saya ingin mengarahkan perhatian peserta kepada kolom chat. Tadi Bu Lydia harus ikut rapat komisi lagi, namun beliau meninggalkan banyak masukan dan kayak penjelasan-penjelasan mengenai apa yang telah kita diskusikan, terutama mengenai OPI dan proses partisipasi publik. Selanjutnya, saya juga ingin menegaskan kembali untuk persoalan DPRD, itu sebenarnya memang bukan ranah OPI maupun parlemen. Karena DPRD dikoordinasi dari daerah yang sebenarnya pusatnya itu di Kemendagri.
Namun di OGI sendiri sudah melakukan banyak sekali komitmen di daerah, terutama terkait legislasi yang juga dipionirkan oleh IPC. Masalah legislasi itu serupa dengan membentuk SILEK, tapi untuk RUU daerah gitu. Jadi itu sudah ada di beberapa daerah seperti Semarang dan Makassar, namun belum banyak tersebar gitu, belum banyak diimplementasikan di daerah-daerah lain. Dan itu yang sebenarnya tugas kami di OPI dan juga OGI untuk bisa mempromosikan kembali proses partisipasi publik di DPRD daerah. Selanjutnya saya mengundang Mas Yuna ya dari International Budget Partnership yang akan memberikan sedikit insight-nya terkait bagaimana partisipasi publik dalam pengawasan APBN. Ini cukup sensitif ya, karena memang jika peserta bisa lihat anggaran-anggaran di DPR sendiri, dana dan sebenarnya dana dan anggaran untuk partisipasi publik sendiri lumayan besar gitu kan. Dan ini mudah-mudahan Mas Yuna bisa mendalami lagi bagaimana pengawasan dari proses partisipasi publik untuk pengawasan APBN. Terima kasih. Mas, sepertinya masih di mute ya, Mas. Suaranya belum terdengar. Tes, apakah sudah terdengar sekarang? Sudah, Mas. Oke, ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Pertama-tama saya memperkenalkan dulu apa itu IBP. IBP adalah sebuah internasional organisasi, International Budget Partnership, sebuah internasional organisasi yang didirikan di Washington DC pada tahun 1997. Tujuan kami itu mengentaskan kemiskinan, dan kita menggunakan anggaran untuk memastikan warga negara, terutama kelompok marginal, itu memiliki hak dan kemampuan untuk memahami dan mempengaruhi bagaimana anggaran publik, uang rakyat dikumpulkan dan dibelanjakan. Nah, pembicaraan sore hari ini cukup menarik, bagaimana keterbukaan parlemen menjadi sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan pada saat ini. Nah, IBP sendiri juga merupakan salah satu pendiri ya di level internasional. IBP merupakan pelopor dan pendiri dari Open Government Partnership. Nah, konteksnya dengan keterbukaan parlemen khususnya, saya akan menyoroti terkait dengan pembahasan anggaran. Nah, IBP memiliki kerja yang salah satunya melakukan open budget survey ya. Open budget survey yang kami lakukan sejak tahun 2016, itu melibatkan 116 negara. Komponen-komponen yang kami survei diantaranya ada terkait transparansi, partisipasi publik, pengawasan anggaran. Ini 3 komponen, dan sebetulnya kalau dalam konteks keterbukaan anggaran, Indonesia memiliki skor yang cukup lumayan cukup tinggi. Namun di konteks partisipasi publik itu masih cukup rendah, dan di pengawasan anggaran juga cukup signifikan. Artinya apa? Bahwa keterbukaan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa warga dapat berpartisipasi dalam proses anggaran. Nah, konteksnya dengan partisipasi publik, kalau kita melihat misalnya khususnya untuk di level parlemen ya, di level legislatur sebetulnya kita masih tergolong cukup rendah gitu ya. Jadi walaupun skor kita dalam konteks transparansi tinggi, partisipasi kita relatif lebih rendah. Terutama yang paling rendah adalah dalam konteks approval atau legislatur, dalam konteks pembahasan anggaran. Nah, ini dari yang kami survei itu hanya di eksekutif kita memiliki skor sekitar 13, di implementasi itu 25, kemudian di level audit itu 50. Nah, sementara di level pembahasan kita memiliki skor 0. Nah, ini berdasarkan juga pengalaman saya, walaupun berbagai regulasi di
di DPR ya, MD3, kemudian juga tata tertib itu memastikan adanya ruang partisipasi warga. Lagi-lagi bahwa ini belum dimanfaatkan secara optimal secara dalam prakteknya. Nah, pengalaman saya misalnya disertasi saya berkaitan dengan politik anggaran di Indonesia. Saya itu melakukan observasi selama 3 bulan proses pembahasan anggaran, baik di level komisi maupun di level badan anggaran. Tidak ada satupun di tingkat komisi yang melakukan RDPU atau dengar pendapat ketika pembahasan anggaran. Begitu juga di badan anggaran. Sementara kita lihat misalnya salah satu contoh ya di Kenya, kami juga memiliki kantor di Kenya, mereka misalnya di parlemennya itu sebelum mereka pembahasan anggaran, di sana bersama dengan masyarakat sipil mereka mendirikan yang namanya atau membuat forum yang namanya Budget Equity Week, di mana di sana seluruh masyarakat, entah itu masyarakat sipil, warga, itu mereka akan berbicara tentang keluhan, keluhan, komplain apa yang menjadi titipan atau masukan bagi DPR atau parlemennya ketika membahas anggaran. Kita tahu misalnya eksekutif itu memiliki mekanisme partisipasi di perencanaan lewat penyusunan anggaran, kemudian juga di level Bappenas itu memiliki forum-forum ruang partisipasi. Dan namun di legislatif kita tidak punya. Nah, apalagi ketika menghadapi eksekutif, tentunya eksekutif memiliki struktur pemerintahan atau infrastruktur yang sangat mendukung ketika mereka melakukan proses penyusunan anggaran secara bottom up. Sementara di legislatif itu tidak memiliki infrastruktur itu. Sehingga forum-forum partisipasi atau ruang partisipasi itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, dari hasil survei kami, itu setidak-tidaknya ya, untuk di level legislatif, itu perlu adanya RDPU terhadap yang perlu dilakukan oleh DPR ketika melakukan pembahasan anggaran. Setidaknya di level komisi, kemudian di level badan pembahasan di badan anggaran. Nah, tidak-tidaknya kalau kita mengacu ke prinsip-prinsip partisipasi ya, yang misalnya di yang salah satunya diinisiasi oleh GIF, Global Initiative of Fiscal Transparency, di mana juga Indonesia ada di sana. Itu setidaknya ada 10 prinsip fiscal participation atau partisipasi fiskal dalam konteks pembahasan anggaran. Yang pertama terkait dengan accessibility. Bagaimana publik harus difasilitasi agar bisa berpartisipasi untuk mendapatkan informasi fiskal yang relevan dan cukup lengkap, dan juga itu dalam bentuk open dan data format sehingga bisa digunakan. Kemudian juga terkait dengan keterbukaan, bagaimana publik juga mendapatkan informasi secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat misalnya ketika pembahasan anggaran ya di level komisi maupun di level badan anggaran, memang rapat-rapat komisi, rapat kerja khususnya komisi dengan mitra pemerintah counterpart itu relatif terbuka. Tetapi ketika sudah bicara di level detail, panitia kerja bersifatnya kegiatan dan program itu bersifatnya tertutup. Dan disertasi atau temuan saya ya kecenderungan memang pembahasan anggaran di level rapat kerja atau level panitia panja atau panja di tingkat komisi itu cenderung menjadi ajang-ajang bagaimana sebetulnya anggaran itu dititipkan di setiap kegiatan di kementerian lembaga, bagaimana supaya ada kegiatan di dapil anggota DPR yang bisa melibatkan anggota DPR. Misalnya soal ketika pembagian itu anggota DPR bisa hadir dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah partisipasi yang cukup sempit yang saya kira sebetulnya ke depan bisa menjadi lebih terbuka. Gitu. Kemudian yang ketiga juga ada prinsip inclusiveness, bagaimana sebetulnya mekanisme partisipasi yang tersedia, saya kira juga itu harus tidak bersifat diskriminatif dan bisa diakses oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok-kelompok marginal, kelompok disabel, kelompok adat, etnis tertentu, keagamaan tertentu, berdasarkan gender dan seksual orientasi tertentu. Kemudian juga harus memberikan penghormatan terhadap mengungkapkan pendapat. Dan yang kelima berkaitan dengan prinsip timeliness ya, artinya ketercukupan waktu. Setidak-tidaknya partisipasi dalam fiskal proses itu juga harus memberikan
waktu yang memadai bagi warga untuk memahami dan juga memberikan masukan. Yang keenam yaitu soal keterdalaman. Seringkali atau acap kali kita melihat bahwa setidak-tidaknya sudah dilakukan RDPU, kemudian sudah dilakukan jaring aspirasi, itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah dilakukan partisipasi. Walaupun hasilnya itu dianggap sebagai partisipasi dan formalitas. Nah, ini adalah yang paling penting dari sini adalah bagaimana juga partisipasi harus disertai dengan akuntabilitas dari apa yang sudah menjadi input yang diberikan oleh warga. Perlu ada penjelasan bagaimana aspirasi yang sudah disampaikan oleh warga negara, masyarakat sipil, dan sebagainya itu diterima atau ditolak dengan berbagai soalannya. Kemudian juga proportionality, artinya bagaimana dampak dan juga mekanisme itu, partisipasi itu juga dapat diberikan secara proporsional. Dan yang ke-8 berkaitan dengan keberlanjutan, dan ke-9 yaitu complementary, dan yang terakhir ada reciprocity atau bagaimana non-state aktor atau aktor-aktor di luar parlemen itu juga dapat mengambil bagian dalam keterlibatan publik dalam proses pembahasan anggaran. Nah, dalam konteksnya dalam partisipasi publik dalam konteks ini adalah di konteks pembahasan anggaran, saya kira itu cukup mudah ya. Tetapi ketika bicara soal audit, ini adalah salah satu rekomendasi yang kami sampaikan pada saat survei, yaitu bagaimana mengizinkan juga anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapatnya ya, atau menyampaikan pendapatnya di dalam forum ketika DPR itu membahas hasil audit. Intinya adalah bahwa warga ataupun masyarakat sipil sebetulnya juga memiliki inisiatif-inisiatif ketika melakukan pengawasan publik di level lapangan, dan itu bisa menjadi input. Nah, sayangnya kalau kita melihat sebetulnya anggota atau DPR ya, komisi maupun badan-badan lainnya atau alat kelengkapan lainnya, itu cenderung bersemangat ketika membahas anggaran. Namun ketika bagian cuci piring ya, ketika membahas laporan pertanggungjawaban anggaran gitu ya, itu cenderung lebih tidak terlalu tidak bersemangat gitu. Jadi temuan-temuan atau hasil audit BPK itu cenderung disampaikan atau dibahas begitu saja tanpa melihat lagi sebetulnya apa sih atau aspirasi apa yang temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan yang seharusnya itu bisa ditindaklanjuti atau bisa diakomodasi dalam laporan audit BPK. Demikian yang bisa saya tanggapi, Mbak. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Terima kasih banyak, Mas Yuna. Itu materinya sebenarnya cukup menarik ya, karena kan banyak masyarakat yang mungkin nggak tahu bahwa mereka punya hak untuk hak partisipasi publik untuk pengawasan anggaran, dan juga menanyakan anggaran dan menuntut data-data terkait anggaran dari parlemen. Namun mungkin nanti diskusinya akan bisa lebih dalam lagi kalau kita saling tektokan aja di luar webinar ya, karena waktunya sudah cukup panjang dan peserta juga sudah pada cabut gitu dari ini. Selanjutnya saya persilakan Mas Anwar Razak dari Komite Pemantau Legislasi Indonesia atau KOPEL Indonesia terkait bagaimana inklusivitas partisipasi publik parlemen. Jadi ini isu yang sangat banyak ditanyakan di kolom chat. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan salam kenal semua para narasumber dan juga kawan-kawan peserta. Bu Lydia sayangnya sudah keluar ya. Salam kenal Pak Johan Budi. Kebetulan lembaga kami juga konsen di parlemen sebenarnya. Kepanjangannya kalau disebut tadi KOPEL Indonesia, itu kepanjangannya adalah Komite Pemantau Legislatif. Cuma memang akhir-akhir ini kami lebih banyak konsen pada isu daerah dan hanya sedikit pada isu-isu yang terkait dengan di DPR RI. Gitu. Nah, saya juga menyiapkan slide, tapi saya pikir hanya singkat
karena waktu, saya ada 3 poin sebenarnya yang saya kira sangat menarik untuk ditanggapi balik. Selain yang disampaikan oleh Mbak Lumina tadi, terkait dengan penjangkauan kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok yang rentan gitu ya. Ada satu hal pertama tadi dari Bu Ledia sebenarnya ini menarik, berbicara tentang peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi di DPR RI. Saya kira klaim beliau mungkin ya kalau kita melihat secara kasat mata memang ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma dari kami setelah mencoba mereview beberapa instrumen yang digunakan oleh DPR RI, termasuk website gitu ya, kami sebenarnya tidak menemukan satu data yang menyediakan secara kuantitas gitu ya untuk melihat apakah betul partisipasi publik itu meningkat gitu ya. Misalnya tadi disebutkan ada beberapa undang-undang yang mendapatkan banyak respon publik yang diklaim sebagai mengalami peningkatan partisipasi, tapi kita tidak menemukan data berapa katakanlah misalnya berapa kelompok masyarakat yang memberikan partisipasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung, ataukah berapa tempat yang kemudian dilakukan proses penyerapan aspirasi untuk mendapatkan input dari publik. Itu kita tidak menemukan gitu ya. Nah, saya mau coba mencari lagi pada beberapa tempat yang lain yang juga coba diklaim tadi, misalnya di Simas PUU ya. Nah, ini menjadi kalau melihat data di situ sebenarnya menjadi kaget juga kita melihat ternyata bahwa lembaga-lembaga yang terdaftar di situ hanya sekitar 11 lembaga gitu ya, yang tadi coba kita yang disebut bahwa inilah ada kelompok masyarakat sipil yang kemudian mendapatkan tempat untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, di situ kami hanya mendapatkan hanya ada 11 lembaga, sementara kalau kita lihat data dari Kemenkumham sebenarnya itu ada sekitar 390.000 kelompok masyarakat ya, tentu cukup beragam dari NGO dan juga mungkin kelompok usaha dan ormas gitu ya. Tapi itu ada 390 lembaga yang seharusnya menurut kami itu masuk dalam ya paling tidak mungkin berapa persen dari situ ya bisa masuk dalam kelompok yang diberikan ruang berpartisipasi dalam proses legislasi di DPR RI. Nah, ini tentu persoalan yang tentu menurut saya juga perlu diserusi. Sehingga kalau bicara rekomendasi ini perlu dibenahi betul dan kemudian dalam beberapa pertemuan terakhir kita di OPI saya pernah mengusulkan untuk kemudian ada direktori untuk kelompok masyarakat sipil gitu ya, seluruh masyarakat sipil di Indonesia itu coba kita masukkan dalam satu direktori dalam website DPR sehingga tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi dan mengundang gitu ya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berada dimanapun, dan direktur itu bisa kita buka secara open gitu ya kepada publik untuk mendaftarkan dirinya dan lengkap dengan kriteria-kriteria yang kita butuhkan dalam proses partisipasi di DPR. Itu yang pertama saya kira. Kedua tadi memang ini juga banyak di kolom chat sebenarnya terkait dengan penjangkauan masyarakat marginal. Tadi juga Pak Johan Budi sudah mengemukakan persepsi publik, dan tentu juga memang kami juga di bawah karena banyak bersentuhan dengan masyarakat di bawah di daerah merasakan bahwa publik memang banyak kecewa dengan banyak yang menyatakan bahwa DPR masih tertutup, partisipasi sangat sedikit gitu ya. Seakan-akan proses legislasi itu hanya terjadi di Jakarta gitu ya. Sementara di daerah tidak terjadi. Gitu ya. Apalagi terakhir tadi disebut oleh kawan-kawan juga dengan RUU Cipta Kerja dan juga revisi Undang-Undang KPK itu mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, kami sih sebenarnya melihat apa yang disampaikan Pak Johan tadi terkait dengan saya yakin. Jadi kami juga pernah mendampingi anggota-anggota DPR RI gitu ya ketika turun reses. Nah, saya yakin memang aktif gitu ya, para anggota DPR-nya aktif turun ke bawah apakah dalam kunjungan dapil, reses dan lain sebagainya. Itu pasti apalagi dalam konteks mendekati pemilu legislatif gitu ya, pasti sangat-sangat rajin. Nah, cuma memang
kami mengamati bahwa proses atau model pendekatan yang dilakukan itu masih sangat umum gitu ya. Itu tidak bisa kita sebut sebagai pendekatan partisipatif gitu ya. Karena memang ya itu tidak kemudian bisa memberikan, masyarakat tidak bisa fokus untuk pada satu hal gitu ya. Misalnya kita mau minta tanggapan atas satu legislasi, itu tidak akan mungkin terjadi karena memang ruang partisipasi itu sangat umum gitu ya, sehingga masyarakat bisa mengemukakan apa saja. Tentu kalau kita coba saja kalau kita lihat pendapat publik dalam forum reses, pasti malah menagih, malah meminta diakomodir apa gitu ya, pembangunan apa dan lain sebagainya. Itu akan lebih banyak. Nah, tapi kalau itu harus menurut saya itu harus diantisipasi gitu ya, diantisipasi hal-hal seperti ini, sehingga model partisipasinya memang harus coba diubah. Malah saya kepikiran bahwa mungkin pada tentu juga kita tahu di kelompok paling bawah itu kan ada yang namanya juga masyarakat adat gitu ya, masyarakat terpencil yang mungkin agak sulit untuk didekati dengan pendekatan yang biasa. Nah, sehingga saya melihat mungkin akan efektif kalau misalnya bisa menggandeng beberapa kelompok-kelompok CSO yang memang bekerja pada sektor-sektor tersebut. Misalnya untuk kelompok adat, teman-teman di sini ada Aman misalnya yang sudah memiliki banyak pendekatan yang tentu bisa mengajak lebih partisipatif pada kelompok-kelompok komunitas adat gitu ya. Dan saya yakin masyarakat komunitas bawah itu lebih cerdas sebenarnya bicara soal aturan gitu ya. Tentu kita tidak meragukan masyarakat itu sangat kuat gitu ya, aturan-aturan yang mereka miliki sangat kuat, dan mereka tentu sangat memahami kenapa aturan itu ada gitu ya. Oke, yang berikutnya terkait ini juga tadi ada yang sudah disampaikan oleh Mas Hanafi juga terkait dengan di daerah ini kan ada ya saya bicara daerah ya konteksnya. Di daerah ini banyak sekali isu-isu yang berseliweran. Ada di medsos, ada di media online, di koran dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Nah, kami melihat, ini pengalaman kami di Bogor, karena kami ada fokus di satu sektor pendidikan di Kabupaten Bogor. Kami melihat memang bahwa respon aktif anggota DPR ini kurang greget. Bahkan sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir ini malah kami yang begitu banyak proaktif mengundang para anggota DPR RI untuk turun melihat kondisi pendidikan satu sektor di pendidikan di Kabupaten Bogor. Malah agak sulit untuk menghubungi tokoh-tokoh kunci di DPR pada di komisi-komisi tertentu. Nah, padahal sementara di bawah ini bukan hanya ya kalau kita bicara kewenangan, itu bukan hanya kewenangan DPR RI, DPRD gitu ya, bukan hanya kewenangan pemerintah daerah, tapi sudah ada yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat gitu ya, dan mestinya disikapi oleh anggota DPR RI. Dan kami tidak melihat ada respon aktif dari anggota DPR RI, bahkan dari dapil yang bersangkutan itu tidak kelihatan ada respon tersebut, sehingga memang agak ya ini sepertinya agak tidak tertangkap baik gitu ya, meskipun kemudian respon publik ini terhadap satu sektor itu begitu banyak berseliweran di media, bahkan di media-media sosial. Nah, saya sepakat tadi sebenarnya ketika Mas Hanafi coba menyampaikan satu rekomendasi bahwa mestinya di anggota DPR kita ini juga menjadikan media sosial sebagai satu model umpan balik gitu ya dari publik atas umpan balik atau penyerapan aspirasi dari apa yang mau dibuat, dan juga umpan balik atas apa yang sudah dibuat gitu. Nah, sehingga meskipun memang harus diolah secara baik gitu ya, harus ada database yang bagus, dan kemudian itu tertata dengan baik dan menjadi satu bahan untuk masuk dalam proses pembahasan di DPR. Memang ini tidak terjadi, tapi menurut saya ini pertama rekomendasi saya untuk hal ini adalah bahwa pertama anggota DPR harus
proaktif untuk merespon isu-isu di daerah dan mencoba mengidentifikasi yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat gitu ya, ataukah menjadi kewenangan dari penyikapan DPR RI, dan juga kemudian menjadikan media-media sosial dan juga media-media online yang ada di daerah yang berseliweran untuk menjadi satu umpan balik untuk mendapatkan bahan atau data dari publik. Saya kira seperti itu, Mbak Liminah, dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Anwar. Tapi sayangnya Pak Johan Budi sudah live webinar ya, jadi mungkin tidak bisa mendapatkan closing statement maupun menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab di kolom chat. Tapi tadi sudah sambil jalan, sudah ada beberapa yang terjawab oleh Pak Johan dan juga Bu Ledia memberikan statement susulan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada topik-topik yang benar-benar ingin didiskusikan oleh peserta, silakan menghubungi kami lewat email openparliament.dpr.go.id.